kepada 260 juta penduduk Indonesia. Patung menjadi salah satu daya tarik sebuah lokasi wisata karena memiliki nilai seni dan keindahan. Selain untuk menjadi ikon yang memiliki nilai seni dan keindahan, beberapa negara saat ini pun berlomba membangun patung berukuran tinggi untuk menarik perhatian warga dunia. Melansir dari situs World Famous Thing, berikut deretan patung tertinggi di dunia yang dicatat hingga tahun ini. Patung tertinggi di dunia berada di India, yaitu Statue of Unity. Patung setinggi 182 meter ini berbentuk Vallabhai Patel, salah satu pemimpin paling terkemuka gerakan kemerdekaan India. Dibangun sejak 2013, patung yang memiliki ketinggian 2 kali lipat dari patung Liberty di Amerika ini baru selesai dibangun pada 2018 lalu. Pembuatan patung ini disebut menghabiskan biaya sekitar 6 triliun rupiah. Pematung terkenal di India, Ram V. Sutar, membuat patung ini dengan 1.700 ton perunggu, 18.500 baja, sedangkan konstruksi utamanya dibangun dari 180.000 meter kubik beton. Dengan material tersebut, patung ini diprediksi bisa menahan angin badai hingga gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo. Patung Spring Temple Buddha yang terletak di Provinsi Henan, Cina adalah patung tertinggi kedua yang ada di dunia. Patung setinggi 153 meter ini terbuat dari 108 kg emas, 3.300 ton tembaga, dan 15.000 ton baja khusus. Tidak mudah membawa material ke lokasi patung ini, itu kenapa pembangunan patung ini memakan waktu 11 tahun mulai dari 1997 dan baru selesai di tahun 2008 lalu. Patung ini menggambarkan Buddha Vairocana yang sedang berdiri di atas singgasananya yang berbentuk teratai. Proyek pembangunan patung ini pun menghabiskan biaya sekitar 733 miliar rupiah. Patung Lakyun Sekya yang berada di Myanmar ini mulai dibangun pada 1996 dan membutuhkan waktu 12 tahun untuk menyelesaikannya. Patung ini resmi dibuka untuk umum pada Februari 2008. Patung ini memiliki ketinggian sekitar 116 meter, namun jika ditambah dengan alasnya, maka ketinggiannya bisa mencapai 129 meter. Patung ini memiliki 27 lantai serta lift khusus untuk bisa mencapai lantai teratasnya. Selain Lakyun Sekya Buddha, di bawahnya juga ada patung Moniwa Buddha yang merupakan patung Buddha berbaring terbesar di dunia. Patung berbaring ini dikelilingi oleh pohon Bodhi yang dianggap sebagai pohon suci bagi umat Buddha. Patung tertinggi selanjutnya terletak di prefektur Ibaraki, Jepang. Dibangun sejak 1993, patung Usiku Daibutsu ini baru resmi dibuka untuk umum pada 2002 lalu. Usiku Daibutsu memiliki ketinggian sekitar 100 meter. Jika ditambah dengan permukaan alasnya, maka ketinggian patung ini mencapai 120 meter. Tujuan dibangunnya patung ini adalah untuk memperingati kelahiran Shinran yang merupakan pendiri suatu sekte dari penganut Buddha di Jepang. Di dalam patung seberat 4.000 ton ini terdapat 5 tingkat, di mana tiap-tiap tingkat memiliki ruangan yang berbeda-beda. Bahkan di lantai ketiga terdapat ruangan luas yang berisi 300 buah patung Buddha yang terbuat dari emas. Jika dilihat dari data dari situs yang dikeluarkan World Famous Thing, justru patung tertinggi di dunia jatuh kepada patung kebanggaan Indonesia Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali, karya dari seniman terkenal I. Nyoman Nuarta. GWK yang merupakan penggambaran dari Dewa Wisnu yang mengendarai Garuda ini memiliki ketinggian 121 meter, jauh di atas patung Liberty di Amerika yang hanya memiliki ketinggian 93 meter. Memiliki berat 900 ton, disebut pembangunan patung ini memakan biaya hingga 1,4 triliun rupiah. Pembangunan patung ini pun terbilang memakan waktu yang cukup panjang, yaitu 21 tahun. Terhitung sejak perletakan batu pertama 1997 dan baru diresmikan pada 2018. Pemirsa, adakah dari kalian yang pernah berkunjung ke Dubai? 30 tahun lalu, Dubai adalah sebuah tempat gersang dan panas. Namun sekarang Dubai yang terletak di Uni Emirat Arab ini sangat lekat dengan kemewahan, harta melimpah, dan gedung bertingkat. Salah satu gedung tertinggi yang menjadi ikon Dubai adalah Burj Khalifa. Namun ternyata seperti negara lain, di balik mewah dan gemerlapnya, Dubai memiliki masalah ketimpangan sosial.
Ada satu wilayah bernama Sonapur, yaitu rumah bagi ribuan buruh migran dan pekerja paksa yang justru jauh dari kesan megah dan mewah. Bahkan wilayah ini tidak masuk dalam peta. Para buruh ini merupakan sosok penting dalam pembangunan gedung-gedung di kota Dubai. Sayangnya mereka mendapatkan upah tidak layak dan dianggap murah, bahkan mereka mendapatkan kehidupan yang sangat memprihatinkan di Sonapur. Fakta kelam yang sudah menjadi rahasia umum adalah dokumen perjalanan mereka akan ditahan oleh perusahaan yang memperkerjakannya agar tidak bisa kembali ke negara asalnya. Ada juga pekerja yang upahnya tidak dibayar berbulan-bulan lamanya. Selanjutnya adalah rasisme. Kita tahu bahwa Dubai merupakan tempat bagi berbagai orang dari seluruh belahan dunia, namun sayangnya di sana masih dipenuhi rasisme dari segi upah. Ada perbedaan pengupahan bagi orang Amerika dan Eropa. Mereka mendapatkan gaji 2 kali lipat daripada pekerja dari bagian dunia lain untuk pekerjaan yang sama. Ketidakadilan itu juga dirasakan oleh buruh di Sonapur. Mereka memperoleh upah yang tidak manusiawi dan tidak setara dengan yang dilakukan, yaitu sebesar 2,6 juta rupiah untuk lama waktu kerja di atas 10 jam per hari. Terakhir adalah sisi gelap Dubai sebagai pengkonsumsi air yang tinggi, padahal wilayahnya adalah lokasi miskin air karena tanahnya yang sebagian besar dipenuhi gurun tandus. Sayangnya jika menginginkan pekarangan dan tanaman hijau, mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk membayar tabung referensi sebagai alat penyaluran air. Pemirsa, setiap negara tentu memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Dalam menjaga kedaulatannya, sebuah negara biasanya membuat tanda yang membatasi wilayahnya dengan wilayah negara lain. Tidak harus selalu dijaga dengan pasukan bersenjata, perbatasan di sejumlah negara di dunia ternyata memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari batas-batas negara pada umumnya. Kali ini Tova telah merangkum batas negara paling unik yang ada di dunia hanya untuk Anda. Batas negara unik yang pertama dapat ditemukan di perbatasan negara Slovakia, Austria, dan Hungaria. Jika mengunjungi perbatasan ketiga negara tersebut, maka kita akan melihat sebuah momen unik yang menyerupai meja makan berbentuk segitiga. Pada meja tersebut terdapat 3 buah kursi yang melambangkan kepemilikan ketiga negara. Sisi pertama dimiliki oleh negara Hungaria, sisi lainnya milik negara Slovakia, dan yang terakhir milik negara Austria. Jika 3 orang duduk di kursi tersebut, maka akan tampak seperti berbincang di 3 wilayah negara yang berbeda. Sungguh unik sekali ya. Jika berkunjung ke sini, maka akan tampak seperti salah satu film Hollywood terbaik sepanjang masa yang bercerita tentang Taman Dinosaurus. Dinosaurus City merupakan kawasan penemuan fosil dinosaurus berumur puluhan juta tahun, tepatnya di kota Erenholt yang sekaligus merupakan perbatasan negara Tiongkok dan negara Mongolia. Tepat di antara perbatasan kedua negara tersebut terdapat 2 patung dinosaurus yang tampak seperti sedang berciuman. Patung yang merupakan lambang perbatasan negara tersebut lebih dikenal dengan nama The Kissing Dinosaurs. Jika biasanya sebuah batas negara ditandai dengan sebuah pos keamanan militer, pagar berduri, dan tembok yang tinggi, berbeda dengan perbatasan negara Belanda dan Belgia. Batas negara kincir angin dan negara penghasil coklat tersebut hanya ditandai dengan menggunakan cat putih yang berbentuk menyerupai tanda tambah. Perbatasan unik tersebut membelah satu kota bernama Barlik, sehingga masing-masing negara mempunyai wilayah sendiri di kota tersebut. Air terjun merupakan salah satu fenomena alam paling indah di dunia. Beberapa di antaranya menjulang tinggi dan memiliki bentuk yang sangat besar dan luas hingga tampak seperti dinding raksasa. Seperti air terjun Iguazu yang mempunyai daya tariknya tersendiri, di balik keindahannya, salah satu objek wisata yang selalu ramai pengunjung ini ternyata merupakan batas negara yang memisahkan Brazil dan Argentina. Terletak di daratan Eropa Utara, Finlandia yang sudah menyabet gelar sebagai negara paling bahagia di dunia selama 4 tahun beruntun sejak 2018 hingga tahun ini, menyimpan banyak fakta-fakta menarik. Selain dikenal sebagai negara lahirnya tokoh kartun Angry Bird, Finlandia juga dikenal dengan budaya saunanya. Dan berikut beberapa fakta mengenai Finlandia. Finlandia merupakan negara indah dengan julukan The Land of a Thousand Lakes yang berarti negeri 1000 danau. Julukan ini diberikan karena negara asal handphone Nokia ini memiliki danau yang sangat banyak hingga mencapai 187.888 danau, atau jika dihitung dari 5,5 juta penduduknya, maka setiap 26 orang di negara ini memiliki danau.
Setiap bayi yang baru lahir akan dihadiahkan kotak keperluan bayi dari pemerintah setempat. Kotak tersebut berisi 64 item barang yang diperlukan oleh bayi, mulai dari pakaian, popok, hingga mainan. Bukan hanya sebagai tempat perlengkapan, kotak ini juga dapat digunakan sebagai tempat tidur bagi bayi. Belum lama ini Finlandia juga mengeluarkan aturan baru mengenai hak cuti melahirkan. Peraturan tersebut membolehkan kedua orang tua untuk cuti bekerja hingga 7 bulan dan juga mendapatkan uang saku hingga 150 juta setelah kelahiran anaknya. Sementara untuk orang tua tunggal berhak cuti hingga 10 bulan sejak kelahiran anaknya. Di Finlandia, setiap bulannya anak di bawah 17 tahun akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebesar 1,6 juta rupiah. Nilai tunjangan tersebut akan naik jika mereka memiliki anak kedua dan seterusnya. Sebagian besar warganya memilih untuk tidak menggunakan uang tersebut. Uang tunjangan yang terkumpul baru akan diberikan ke anak saat usianya 17 tahun. Finlandia seringkali dirujuk sebagai barometer keberhasilan pendidikan sebuah negara. Penerapan sistem pendidikan di sini memiliki standarnya sendiri. Hukum Finlandia mengharuskan guru memberi siswa waktu bermain 15 menit untuk setiap 45 menit pengajaran. Bukan hanya itu, sekolah di negara ini juga tidak memberikan pekerjaan rumah bagi siswanya. Bagi orang-orang Finlandia, sauna sudah dianggap sebagai suatu ritual untuk pembersihan diri dan jiwa. Memiliki ruang sauna di dalam rumah adalah suatu kebutuhan. Bahkan meski sudah memiliki ruang sauna di rumah, fasilitas umum untuk sauna juga masih menjamur di sini. Bahkan terdapat 2 juta fasilitas sauna atau hampir setengah jumlah penduduk Finlandia. Pemirsa, jika mendengar tentang wahana permainan, yang pertama terlintas di pikiran pasti wahana permainan berbahaya seperti roller coaster. Bagi sebagian orang, menaiki wahana ekstrim yang memacu adrenalin merupakan salah satu cara untuk melepas penat. Selain roller coaster, ternyata ada wahana-wahana permainan lainnya dan jarang diketahui orang yang ternyata termasuk ke dalam kategori wahana ekstrim dan berbahaya di dunia. Kali ini Top Flash telah merangkum wahana-wahana permainan paling berbahaya di dunia hanya untuk Anda. Kilimanjaro Water Slide merupakan wahana perosotan air tertinggi di dunia. Wahana yang sangat menantang ini memiliki ketinggian sekitar 49 meter yang dijamin akan membuat jantung berdebar-debar ketika mencobanya. Kilimanjaro Water Slide sendiri terletak di Aldeia das Águas Park Resort, Brazil dan telah dinobatkan sebagai salah satu wahana paling berbahaya di dunia. Jika mencoba wahana ini, maka akan mendapatkan sensasi seperti jatuh dari pesawat dan meluncur dengan kecepatan 50 km per jam. Gimana pemirsa, berani mencoba? Jika takut dengan ketinggian, maka tidak disarankan untuk mencoba wahana ekstrim yang satu ini. Wahana Insanity yang berada di Stratosphere Tower ini memiliki ketinggian 900 kaki. Menaiki wahana Insanity dijamin akan membuat kita tidak berani membuka mata karena dengan ketinggian yang luar biasa kita akan diputar-putar dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan. Tetapi jika memiliki nyali untuk membuka mata, maka dapat melihat pemandangan kota Los Angeles yang indah dari ketinggian. Keseraman wahana yang satu ini dapat langsung terlihat dari booth tiket permainan yang berbentuk 2 mata terbelalak dan lidah yang menjulur keluar. Jika ingin mencoba, maka diingatkan untuk mengamankan seluruh barang berharga seperti ponsel, kunci, dan kacamata. Menaiki wahana ini maka akan merasakan sensasi lontaran tekanan berat massa gravitasi atau sama dengan tekanan ketika berada di kokpit jet tempur. Wahana yang ekstrim biasanya identik dengan kecepatan yang tinggi. Namun hal itu tidak berlaku untuk wahana Sky Cycle yang berada di negeri Sakura, Jepang. Wahana Sky Cycle tidak menawarkan sensasi melaju tikungan dengan kecepatan yang tinggi, namun jangan pernah meremehkan wahana yang satu ini. Untuk wahana yang satu ini, maka harus berkunjung ke Wasuzan Highland Amusement Park Okayama. Drop Tower mendapatkan predikat sebagai salah satu wahana paling ekstrim dan berbahaya di dunia. Wahana dengan bentuk sebuah menara ini berada di The Six Flags Mountain, Los Angeles. Bagi yang tertarik, maka akan menikmati keindahan pemandangan sekitar dan seketika didorong ke bawah dengan kecepatan 137 km per jam. Setelah didorong ke bawah selama 5 detik, sistem pengereman magnetik akan berhenti beberapa meter di atas permukaan. Wahana ini pun terkenal sebagai salah satu pemimpin industri taman wisata yang memacu adrenalin yang berkelas dunia.